ini memang masih ada PR pemerintah yang masih ada 12.000 desa yang belum tersambung belum menikmati akses internet. Nah, 9.000 desa diantaranya adalah yang di 3T, yang 3.000 desa itu di luar 3T. Jadi masih cukup banyak. Nah, namun periode kemarin, periode Pak Jokowi, periode pertama itu sudah selesai, backbone-nya ditata, tinggal istilahnya tulang belakangnya ditata, tinggal duri-duri yang duri-duri ke kanan ke kiri itu Pak, yang ke BTS itu yang belum. Ya, saya kira ini memang tugasnya operator Pak, karena pemerintah nggak boleh berbisnis pulsa, nggak boleh. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan acara safari virtual Ramadan untuk mengganti silaturahmi yang biasanya banyak dilakukan para tokoh publik, tokoh masyarakat di bulan Ramadan. Saya sudah bertemu dengan Bapak Dr. Haji Abdul Haris Al-Masyari, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Ini Bapak sedang reses tapi sedang banyak masalah. yang banyak ketemu dengan masyarakat dan konstituen. Ya. Nggak, maksud saya di bidang Komisi 1 sekarang sedang banyak masalah yang menyangkut banyak permasalahan. Iya, pertahanan. Nah, maka dari itu untuk memenuhi mungkin keingintahuan masyarakat, bagaimana pendapat Komisi 1 pertama mengenai tenggelamnya kapal selam di utara Pulau Bali. Moga Pak, silakan. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang Sadono yang saya hormati. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kapal selam kita, KRI Nanggala 402, hilang kontak, dan kemudian kemarin sudah dinyatakan tenggelam, tidak satupun awak yang bisa selamat, dinyatakan oleh Panglima TNI. Maka yang pertama saya ikut berdukacita, sedih, sekaligus prihatin, dan mudah-mudahan arwah seluruh pahlawan KRI 402 Nanggala bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kepada keluarga yang ditinggalkan juga bisa diberi ketabahan, keikhlasan, dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan beliau-beliau itu. Selanjutnya, kalau berbicara tentang alutsista, jadi
saya tentunya harus menunggu nanti rilis dari TNI ya, seperti apa sesungguhnya, seperti apa ketika mau berangkat, dan kemudian sekarang kondisinya seperti apa. Namun kalau ditanya kondisi alutsista kita itu seperti apa sih, itu, maka saya akan coba gambarkan. Nanti saya kira dari gambaran yang singkat ini akan bisa kita langsung kalau bahasa Jawa itu cara bodon wiso gitu. Nah, gini Pak, kebutuhan Kemhan yang membawai Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, itu tahun 2021 sekitar 320 triliun. Itu kebutuhannya. Artinya kalau anggaran Kemhan sebesar 320 triliun, maka seluruh peralatan akan terawat dengan baik, terpelihara dengan baik, dan kemudian juga belanja alutsista akan sesuai dengan MEF, Minimum Essential Force, sesuai dengan rencana. Kira-kira seperti itu. Tapi apa boleh buat, anggaran Kemhan hanya terdukung 138 triliun. Itu pun yang sekitar 90 triliun adalah untuk gaji dan belanja pegawai. Ya, dari situ sudah kebayang. Kira-kira apakah memadai atau tidak. Jadi kebutuhannya agar semua berjalan dengan baik dibutuhkan 320-an triliun. Akan tetapi anggaran yang disetujui yang ditetapkan itu hanya 138 triliun. Jadi kesimpulannya ya saya tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali ya anggarannya sangat terbatas. Nah, Pak Abdul Haris, ini ya. Ada yang apa ya cara menafsirkannya ini, negara sebesar Indonesia untuk menolong kapal selam yang bermasalah dibantu oleh Singapura, negara yang sangat kecil, laut aja mungkin nggak punya. Nah itu bagaimana itu bisa terjadi gitu loh? Begini Pak, jadi betul negara kita besar, justru karena negara kita besar, anggarannya mestinya harus besar. Coba bayangkan Pak, di Singapura itu anggarannya sudah 10% dari PDB, lebih bahkan. Kita nggak sampai 1% Pak masalahnya. Jadi ya 1% lah kita, sekitar 1%. Pak Jokowi dulu menjanjikan akan di angka 1,5%, tapi kalau pertumbuhannya 7%. Nah, sampai hari ini pertumbuhan belum 7%, jadi masuk akal kalau belum sampai 1,5%. 1,5% PDB itu sendiri kecil, Pak. Kalau kita lihat Singapura itu sudah berapa belas begitu kalau nggak salah. Malaysia sudah sekian, jauh di atas kita. Nah, wilayah kita yang sangat luas pasti membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hanya masalahnya, salah satu penyebabnya adalah di samping karena celah fiskal yang terbatas, kebanyakan masyarakat itu beranggapan, lah kalau kita nggak akan perang, ngapain beli peralatan-peralatan yang banyak kayak begitu. Nah, dampaknya ini Pak Bambang agak mengerikan juga dampaknya. Jadi menurut apa yang disampaikan oleh Menhan pada saat kita rapat dengan Menhan akhir tahun 2020, itu beliau sampaikan, sampai Agustus pelanggaran batas wilayah udara Indonesia oleh tentara-tentara tetangga kita itu sudah 800 kali, Pak. Itu kan podo wae nggak nganggep kita. 800 kali bayangkan. Dalam 1 sampai bulan Agustus, Januari sampai Agustus, sekitar hampir 800 kali. Itu artinya 1 bulan kira-kira 100 kali pelanggaran wilayah udara oleh tentara-tentara tetangga. Ya. Itu artinya ngece mereka. Orang anggap, saya lewat gonanmu, rapopo, wong kowe ora iso ngoyak. Nah, kira-kira gitu. Itu mungkin kalau dibandingkan kapal selam juga begitu.
Itu di selatan Jawa itu kan banyak sekali kapal selam Amerika itu. Oh iya Pak, iya. Ya masalahnya kan karena mereka menyelam terus kemudian nanti mereka di perairan bebas sih Pak, mereka di perairan bebas. Tapi kalau membawa sesuatu kemudian dikirim ke perairan ini dengan kapal-kapal kecil kan kita nggak tahu juga. Karena patroli kita tidak memungkinkan 24 jam mematroli laut, batas laut kita, karena garis tepi laut kita itu sangat panjang. Nah, Pak Faris, apakah itu bisa disimpulkan bahwa alutsista kita, pertahanan kita itu memprihatinkan? Oh, sangat memprihatinkan, Pak. Sangat memprihatinkan. Jauh dari kata cukup, Pak. Ya hanya karena kita orang-orang beriman sehingga berdoa terus pada Allah, akhirnya dilindungi oleh Allah negara kita. Kuat dongane, Pak. Baik, jadi yang pertama kita prihatin terhadap kondisi pertahanan kita, alutsista kita juga perlu perhatian. Sekarang pindah ke kedua, ini juga peristiwa yang menurut saya perlu diberi catatan oleh Komisi 1. Itu ada seorang brigjen kepala BIN kalau nggak salah, BIN daerah. Ya, kepala BIN daerah di Papua ya. Menjadi korban penembakan. Nah, ini apa ini artinya? Begini, ini adalah salah satu brigjen yang brigjen berprestasi. Saya terus terang sedih sekali. Saya kenal betul dengan orang ini. Jadi dedikasi kerjanya itu sampai dia untuk memastikan informasi-informasi yang ada di lapangan itu dia turun sendiri. Sebagai seorang intel dia nggak perlu pemberitaan. Jadi berita ketika dia sudah meninggal, kan gitu. Saya kira ini kerja yang sangat bagus dari seorang intel kepala BIN daerah. Kan kita di Indonesia itu di tingkat provinsi ada BIN, Pak, tapi BIN daerah ya namanya. Nah, beliau ini kepala BIN daerah bintang 1 ya. Dan prestasinya cukup gemilang, tapi lagi-lagi ditembak oleh yang selama ini disebut KKB. Tapi kalau saya sepakat dengan teman-teman di BIN mengatakan ini KST, kelompok separatis dan teroris. Nah, nanti kan ada penyikapan yang berbeda, Pak Bambang. Kalau KKB, kelompok kriminal bersenjata, maka ini domain polisi. Karena titik tekannya pada kriminal. Kalau separatis, ini menjadi domain tentara. Nah, cuman saya tidak tahu pemerintah sampai sekarang masih KKB, ya berarti ini menjadi domainnya polisi masih. Nah, maksud saya kalau selevel kepala BIN daerah itu ya, jenderal itu sampai tertembak kan berarti musuh tahu dia. Oh iya, kan begini, mereka kan lebih menguasai Medan, ya. Mereka lebih menguasai Medan karena mereka ada di kampung mereka sendiri, itu. Sementara tim dari BIN juga tidak terlalu banyak, gitu. Sehingga sangat mungkin itu terjadi. Dan karena juga mereka, KST ya, saya lebih sepakat dengan KST, kelompok separatis dan teroris ini, mereka berbaur dengan masyarakat. Berbaur dengan masyarakat. Sehingga, ketika diseriusi, kemudian disergap, itu mereka ngaku masyarakat. Yang ini yang kadang akhirnya membuat agak repot. Karena kemudian yang masuk atau yang menjadi berita internasional adalah bahwa tentara menembak masyarakat sipil. Jadi ketika mereka kena biasanya pas dalam posisi menjadi sipil, tapi ketika pada saat yang sama kadang menjadi kombatan. Nah, ini yang agak merepotkan di sini. Jadi apa saran dari Pak Abdul Faris ya? Saran saya begini, Pak. Saran saya ini harus ditangani secara serius. Kemudian juga leading sektor siapa diperjelas. Kalau memang leading sektornya polisi, ya berarti polisi harus bekerja dengan baik. Mungkin turunkan Densus, ya,
atau pasukan-pasukan terbaiknya polisi agar bisa diatasi segera. Karena ini sudah berlarut-larut. Berlarut-larut, kadang juga ada kegamangan. Karena ketika ditangkap mereka ngaku sipil, berarti nanti kalau menembak masyarakat sipil, kita dipermasalahkan. Nah, kalau itu menjadi domainnya menjadi separatis, itu ya berarti menjadi domainnya tentara. Saya kira kemampuan tentara untuk mengatasi ini saya kira lebih dari cukup lah, yang saya tahu. Kalau polisi nanti domainnya Komisi 3 ya, jadi bukan Komisi 1. Kalau saya melihat tentara kalau diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini, saya kira sangat bisa. Tapi memang ini harus ada political will dulu dari pemerintah, ini mau dianggap seperti apa. Pak, sekarang kita pindah ke masalah Komisi 1 yang lain, yaitu masalah luar negeri. Ini kan baru saja Indonesia menjadi tuan rumah ya pertemuan pemimpin ASEAN yang khusus membahas mengenai Myanmar. Betul. Kemudian sudah menghasilkan keputusan, tapi keputusan itu diprotes untuk kalangan yang ada di Myanmar, yang kelompok yang berseberangan dengan militer, karena dianggap 5 poin keputusan pimpinan negara-negara ASEAN itu justru memihak kepada militer. Bagaimana sikap Komisi 1 mengenai hal ini? Ya, begini. Yang pertama, Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi Indonesia bukan yang menentukan segala-galanya. Yang menentukan atau keputusan selalu diambil secara bersama-sama di forum itu. Jadi kalau awalnya begini, Indonesia misalnya mestinya menolak dong, tapi kalau anak negara yang lain juga memperbolehkan, kan Indonesia nggak bisa nolak, kan begitu. Dan akhirnya keputusannya tetap diterima. Perwakilan dari Myanmar yang notabene junta militernya yang datang. Terus kemudian ada keputusan-keputusan yang dihasilkan, kemudian ditolak oleh Myanmar yang seberangnya. Ya itu hal yang biasa, sudah pasti. Pasti tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Akan tetapi saya melihat Bu Retno dan teman-teman di Kementerian Luar Negeri sudah berusaha semaksimal mungkin, karena kita memang punya semangat untuk mendukung agar Myanmar tetap menjadi negara demokratis, tidak menjadi negara dalam penguasaan militer. Itu. Namun kan bukan Indonesia saja yang menentukan, sehingga harus juga mendengarkan negara-negara lain, dan kemudian sudah terjadi kesepakatan semacam rekomendasi itu sudah ada, dan tentunya tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, terutama pihak yang sekarang kemarin tidak hadir. Pasti juga kita memahami juga pasti nggak akan memuaskan. Lalu kira-kira kedepannya seperti apa? Kan hasil itu akan ditolak. Apakah itu tidak membuat ASEAN agak kurang dihormati gitu? Saya kira begini, nanti ada pada posisi begini. Kemarin juga ketika yang berkuasa sebelum ini itu dengan kasus Rohingya itu kan dia juga tidak mendengarkan sama sekali. ASEAN teriak-teriak untuk tolong hentikan, itu juga nggak mendengarkan juga. Jadi sebenarnya ada plus minusnya juga. Ya, saya tidak bisa mengatakan yang ini benar, yang itu salah. Ya, itu silakanlah, itu masalah domestiknya Myanmar. Akan tetapi masing-masing punya kebijakan, dan ketika ada dalam forum ya kita menghargai siapa yang disepakati boleh hadir, yang hadir itu ya tentunya saya tidak bisa berbicara lebih jauh melebihi dari mereka yang hadir di situ. Iya, baik Pak. Sekarang pindah satu lagi, bidang Komisi 1, yaitu bidang komunikasi. Ini kan masyarakat menunggu nih janji-janji DPR untuk segera menyelesaikan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Ini prospeknya sampai mana, Pak? Begini, sebenarnya RUU perlindungan data pribadi sudah masuk ke kepimpinan DPR itu Januari 2020. Nah, kemudian dibacakan di paripurna Februari 2020 juga.
Nah, kemudian ada BAMUS Februari 2020 juga penugasan kepada Komisi 1. Tapi kita tahu waktu itu sedang kita bingung terhadap pandemi ini. Nggak bisa mau datang ke kantor juga, nggak memungkinkan. Semua ditutup, jalur-jalur penerbangan juga berhenti. Akhirnya Komisi 1 sebagaimana DPR komisi yang lain pun juga mengalami masalah yang sama. Saya kira ini kita maklumi banget. Februari bingung, Maret kemudian ditetapkan sebagai pandemi. Terus kemudian April, Mei, Juni, ini kita nggak bisa, kita limbung ya. Semuanya saya kira DPD juga mengalami hal yang sama. Mau pergi nggak berani, ya di samping itu juga memang berbahaya. Pakai Zoom membahas juga nggak mungkin. Bahas RUU pakai Zoom itu, aduh susah banget ternyata. Kita pernah coba beberapa kali, tapi nggak efektif akhirnya. Dan akhirnya baru mulai intensif dibahas di bulan November. November sampai Desember kita bisa membahas 139 DIN dari 434 kalau nggak salah ya. 434 DIN kita sudah rampung 195 kalau nggak salah ya. 195 DIN. Artinya dalam 2 bulan pembahasan progresnya cukup bagus. Nah, kemudian Januari kita harus menunggu penetapan apakah diperpanjang masuk dalam prolegnas 2021 atau tidak kan begitu. Sementara baru diumumkan kemarin kan bulan April kan. Nah, itu Maret ya. Maret baru diumumkan bahwa prolegnas 2021 sudah diketok, masuk di situ. Nah, setelah masuk kita menunggu apakah diperpanjang atau tidak Komisi 1 tentang perlindungan data pribadi yang sampai hari ini belum ada kejelasan. Jadi di Komisi 1-nya sendiri memang berhenti karena memang satu kemarin menunggu prolegnas atau tidak, yang sekarang menunggu apakah diizinkan diperpanjang atau tidak pembahasannya, kan gitu. Ya. Kalau andai ini diperpanjang, maka saya sih memperkirakan ya 1 masa sidang lagi selesai. Karena ada hal-hal krusial yang kemarin sudah cukup ada titik temu antara pemerintah dengan parlemen, dengan DPR. Kalau titik temu ini nanti kemudian dibahas lebih intensif lagi dan akhirnya kemudian saya kira akan cepat sekali pembahasannya. Karena begini, dalam sebuah RUU kan biasanya ada isu utamanya. Isu utamanya ini ada 4. 4 ini saling mempengaruhi. Ini misalnya salah satu yang adalah badan. Pemerintah menghendaki badan itu di bawah kementerian. Tapi DPR menghendaki badan itu independen. Karena dia yang mengawasi, masa pemerintah yang bikin regulasi pemerintah, yang menjalankan pemerintah, yang ngawasi pemerintah juga. Ini kan nggak asik gitu, nggak menarik gitu. Nah, sehingga kita DPR inginnya agar badan pengawasan ini adalah lembaga yang independen. Itu belum ada titik temu. Tapi saya kira ini sudah mungkin beberapa kali pembahasan sudah mengarah ada titik temu nanti mudah-mudahan. Kalau ini sudah ketemu, terus kemudian biasanya isu utama yang berikutnya adalah agregasi data. Agregasi data juga sudah ada relatif kesepahaman antara pemerintah dengan DPR, sehingga ini relatif nanti begitu disepakati tema agregasi data itu begini misalnya, maka pembahasannya itu cepat sekali, Pak. Baik, terima kasih sekali, udah lengkap Bapak Dr. Haji Abdul Haris Al-Mahsari, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin, mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget.
Panjang ceritanya Rin, keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja. Bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes.